Sumitra memberitahu Anandi bahwa semua orang dewasa akan pergi ke kuil dan kembali pada malam hari. Anandi dengan senang hati melaporkan berita ini ke Jagdish. Anak-anak berencana untuk berbelanja dan mendekorasi setiap rumah sebelum semua orang kembali ke rumah. Anandi pergi ke Sukna dan mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pesta kejutan untuk Dadisa. Sukna menjadi bahagia untuk Dadisa. Anandi dan Jagdish pergi ke pasar dan berbelanja. Kemudian mereka mengundang penduduk desa, dan mengatakan bahwa Dadisa mengundangnya pada malam hari. Keluarga mengadakan upacara doa untuk ayah mereka di kuil. Mereka juga memberikan makanan untuk orang miskin. Di malam hari, saat anak-anak menunggu Dadisa pulang, para tamu bertanya-tanya apa yang terjadi. Dadisa dan yang lainnya pulang. Dadisa melihat semua pengaturan dan terkejut. Dadisa bertanya-tanya mengapa semua penduduk desa ada di rumah. Anandi dan Jagdish memberi selamat kepada Dadisa dan memberitahu semua orang dengan gembira bahwa mereka mengadakan pesta kejutan untuk ulang tahun Dadisa. Dadisa mulai memarahi mereka. Dari siapa Anda mendapat izin? Hari ini adalah peringatan kematian kakekmu dan kamu berpesta. Dadisa berteriak pada anak-anak sambil berkata, kamu merencanakan pesta ulang tahun saat aku berduka. Sarpang mengatakan anak-anak tidak mengetahuinya. Mereka ingin menyenangkan Anda. Dia mencoba menenangkannya karena mereka melakukan kesalahan tanpa disadari. Semua tamu pergi. Dadisa menegur Anandi karena meninggalkan rumah kosong dan pergi ke pasar. Dadisa juga menegur Jagdish, mengatakan mengapa kamu tidak menghentikannya dan mematuhinya. Byron mencoba menenangkannya, dan mengatakan anak-anak tidak tahu tentang berkabung. Basan juga ingin menenangkan ibunya. Byron mengatakan mereka ingin menyenangkanmu. Dadisa bilang aku tahu, tapi tidak perlu. Dadisa dengan sedih mengatakan bahwa dia melupakan hari ulang tahunnya setiap tahun karena hari ini mengingatkannya pada kematian suaminya. Pesta ini telah membuka kembali luka lamaku. Pada saat itu juga, seseorang memberitahu Dadisa, kalau kamu harus berhati-hati ketika kesedihan datang, tetapi jika kebahagiaan mencuri, kamu harus segera membiarkannya masuk. Semua orang berbalik ke pintu dan melihat Badi. Badi adalah kakak dari Dadisa. Dadisa dan semua orang sangat senang Badi datang. Badi bilang dia sangat merindukan mereka. Dadisa memeluk kakaknya dan menangis. Dadisa menangis untuk Sukna. Badi menghiburnya. Semua orang menyapa Badi. Mereka semua memanggilnya Bibi yang hebat. Dadisa memperkenalkan Gehna pada adiknya. Badi memuji Gehna dan memberinya kalung. Gehna takut pada Dadisa. Badi bilang, aku lebih tua dari Dadisa. Ambillah dan letakkan kalung itu di lehernya. Badi bilang dia ingin melihat Sukna. Sumitra membawanya ke ruang bawah tanah. Dadisa bilang jangan katakan apapun yang membuat Sukna kesal. Badi membungkamnya dengan mengatakan, jika kamu mau, datang dan katakan apa yang kamu katakan. Jagdish datang ke dapur untuk memberitahu Anandi. Dia ingin mengenalkannya pada Badi. Anandi menyuruhnya untuk membantunya dulu. Saat Anandi membuat teh, Jagdish mencoba membuka adonan dan menggorengnya. Jagdish tidak bisa membuatnya, lalu Anandi tersenyum melihat Jagdish yang kesulitan membuatnya. Jagdish bilang dia tidak bisa melakukannya. Gehna datang dan menertawakannya. Jagdish marah. Sumitra membawa Badi ke ruang bawah tanah. Sukna melihat Badi. Dia bangkit, lalu memeluknya dan menangis. Badi menenangkannya. Dia bertanya pada Sukna mengapa dia tinggal di sini. Sumitra mengatakan bahwa Sukna berduka untuk Pratap dengan hidup seperti ini atas kemauannya sendiri. Badi mengatakan kepada Sukna semua orang menjalani takdir mereka sendiri, aku mengerti kamu, tapi menghukum dirimu sendiri seperti ini tidak baik untuk Pratap. Sukna bilang aku tidak bisa hidup tanpa Pratap, kuharap aku mati juga. Badi membungkamnya dan selalu mengatakan bahwa Pratap mengawasinya. Badi bilang dia ingin melihatmu tersenyum. Badi menyeka air matanya dan berkata kamu bisa memulai awal yang baru. Badi dan Sumitra keluar dari ruangan. Badi tidak bisa menahan dan menangis di luar ruang bawah tanah. Sumitra ingin menenangkannya. Badi mengatakan Sukna hanyalah seorang anak kecil yang menangis, bagaimana dia bisa bertahan sendirian.
Dia mengatakan mengapa kamu membiarkan Sukna tinggal di sini. Sumitra bercerita tentang masalah Sukna dengan menangis. Kami berusaha sangat keras untuk membawa pulang Sukna, tetapi Sukna dan Dadisa mengatakan mereka tidak mau. Badi mengatakan dia mengenal Dadisa dengan baik. Dia mengatakan tidak ada keindahan dengan paksa. Semoga saya bisa membawa Sukna ke rumah lagi. Anandi memperkenalkan diri ke Badi. Badi mempunyai hadiah untuk Anandi dan meminta tolong untuk ambilkan hadiahnya di atas meja. Lalu Badi memberikan hadiahnya pada Anandi. Jagdish juga menginginkan hadiah. Badi memberikan game komputer untuk Jagdish. Jagdish mengatakan kami tidak memiliki komputer. Dadisa tidak tahu apa itu komputer dan saat-saat lucu terjadi. Jagdish meminta Basan membelikannya komputer. Basan, jangan khawatir, saya akan memberitahu Byron untuk membelinya. Badi memberi Jagdish pemutar musik dengan headphone dan memintanya untuk memberikannya kepada Sukna. Dadisa mengatakan Sukna tidak bisa mendengarkan musik selama 1 tahun. Badi, oke, kamu berikan setelah setahun. Untuk sekarang kamu gunakan. Badi menyuruh Dadisa mendengarkan musik dengan headphone. Momen lucu terjadi. Semua orang duduk untuk makan malam. Dadisa berkata dia mendapat hadiah yang bagus untuk semua orang. Badi mengatakan kepadanya bahwa Anda memiliki keluarga yang luar biasa. Anak-anak Anda menunggu izin Anda bahkan untuk bernapas. Dadisa bilang aku merasa bahagia saat melihat keluargaku bersama. Badi mengatakan keluarganya tidak akan lengkap tanpa Sukna. Dadisa tidak mau membicarakan hal ini dan mengatakan bahwa Sukna tidak bisa tinggal di rumah selama setahun. Badi bilang oke kalau begitu Sukna tidak bisa datang aku akan pergi padanya. Badi mengambil piring. Anandi juga ingin pergi. Dadisa bilang itu akan buruk. Dadisa bingung. Sukna tidak mau makan makanannya. Badi menyuruh Sukna untuk makan apa yang kubawa jika kamu tidak ingin makan makanan biasa. Dia mencoba memberi Sukna makanan yang dia bawa dari rumah. Sukna mengatakan itu adalah dosa dan menyangkalnya. Badi bersikeras dan membuat Sukna makan. Badi ingin memberikan makanan penutup. Sukna mengatakan bahwa takut pada Dadisa. Badi berkata, jangan khawatir tentang dia. Dia sangat terikat pada tradisi. Tapi saya akan mengambil kebiasaan ini dari rumah ini. Badi membuat Sukna makan makanan penutup. Badi di kamar Dadisa. Badi memberitahu Dadisa untuk mendukung Sukna dan membuatnya merasakan cinta. Dadisa menceritakan Teranes yang sama lagi. Badi mengatakan jika adat istiadat sangat penting bagi Anda, maka tinggallah di kuil. Mengapa Anda tinggal di sini? Badi berkata bahwa kita adalah pencipta masyarakat dan aturan. Tapi aturan ini tidak ada tujuannya. Mereka hanya menambah penderitaan orang. Dadisa mempertahankan adat istiadatnya lagi. Badi memeluk Dadisa saat dia pergi dan merayakan ulang tahunnya. Dadisa berbicara tentang kesedihan hari ini. Badi, aku tahu, tapi hari ini Tuhan mengirimku saudara yang baik dan pergi. Dadisa memikirkan kata-kata Badi. Ini adalah malam yang sangat berangin dan keras. Sukna tidur di ruang bawah tanah dan menggigil kedinginan. Dadisa datang dan menyelimutinya dengan selimut. Dadisa ingat nasihat Badi untuk memperlakukan keluarga Anda dengan cinta dan perhatian. Karena Jagdish tidak bisa bermain game komputer, dia meminta Badi untuk mencari solusi. Keduanya membahas hal ini dan mempertimbangkan untuk bermain game di komputer sekolah. Badi akan membantu Jagdish dalam masalah ini. Di pagi hari, Jagdish bersiap untuk pergi ke sekolah bersama Badi. Ketika Dadisa mencoba menghentikannya, Badi mengabaikannya, lalu pergi. Gehna ada di kamarnya. Dia ingin minum air dan menyadari bahwa airnya sudah basi. Saat dia akan meninggalkan ruangan untuk mengambil air, Basan memanggil pelayan itu dengan keras. Gehna kaget dengan suaranya dan menjatuhkan mangkuk air ke tanah. Gehna mencoba berjalan tanpa menginjak air yang tumpah di tanah. Basan tiba tepat waktu dan menangkapnya tepat saat dia akan jatuh. Dia membawa Gehna ke tempat tidur dan menegurnya karena kelelahan.
Basan marah tentang siapa yang menuangkan air ke sana dan ingin memanggil Sumitra. Gehna berkata, ketika kamu berteriak, aku dikejutkan oleh suara itu dan menjatuhkan wadahnya. Basan menyuruhnya untuk lebih menjaga dirinya sendiri. Meskipun Gehna menghalangi, Basan menyeka kakinya yang basah. Gehna bingung. Badi datang ke sekolah Jagdish dan memberitahu semua temannya cara bermain game di komputer. Anak-anak berkumpul di depan komputer. Guru dan kepala sekolah datang menemui Badi. Badi meminta mereka untuk membiarkan anak-anak menggunakan komputer, dan kepala sekolah setuju. Jagdish memulai game balap mobil. Melihat hal tersebut, kepala sekolah mengatakan bahwa permainan tidak diperbolehkan dan tidak akan diizinkan. Anak-anak perlu belajar hal-hal baru dengan bermain game, kata Badi. Badi memberitahu kepala sekolah bahwa anak-anak dapat belajar banyak dari komputer dan mereka harus mengajari anak-anak cara menggunakan komputer. Kepala sekolah yakin dan mengatakan bahwa mulai sekarang pelajaran komputer akan diadakan setiap hari. Semua anak-anak senang dan bertepuk tangan pada Badi.